Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Edi dari Edan Toys. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang mengawasi karyawan dalam bekerja. Ya, ini buat teman-teman yang udah punya karyawan, udah punya tim untuk mengurusin online shopnya, pasti ya ini suatu kerjaan yang rutin lah dilakukan ya. Ya, kita di sini juga ya Dantos lakukan hal itu gitu. Ya, ngawasin karyawan ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Ya, kalau karyawannya cekatan, karyawannya pinter, karyawannya rajin, jujur, ini jadi mudah kerjanya. Cuma kalau ketemu karyawannya yang kita curiga, suka males-malesan, nah itu kan kita jadi perlu ekstra kerja keras kita buat ibaratnya ngeliatin dia supaya dia kerjanya benar gitu. Ya mungkin kemarin itu kan kita udah pernah sharing soal tips cari karyawan itu yang bagaimana gitu. Ya mungkin kalau misalnya karyawannya yang kita udah kenal, udah punya riwayat background orangnya kita udah tahu, orangnya rajin, orangnya jujur, ya ini akan sangat membantu sih. Jadi memang dari awal itu merekrut karyawan itu faktor yang krusial ya. Jangan sampai kita ngomongnya beli kucing dalam karung lah, udah dapet karyawan ternyata karyawannya nggak seperti yang kita harapkan. Ya jadi kalau kita udah dapet karyawannya yang bagus dari awal, kita udah tahu ya, ini akan sangat membantu kita ke depannya gitu. Ya memang kalau saya di sini di Dantos, karyawannya boleh dibilang cukup semuanya oke ya. Semua saya udah nempatin di pos-posnya masing-masing. Ada yang bagian pengadaan barang, bagian admin, CS, ada yang bagian packing, ada yang bagian pengadaan barang. Ya jadi gimana ngomongnya, kalau untuk pengawasan ini semua lagi-lagi kembali ke masing-masing personal ya, masing-masing toko, masing-masing punya teman-teman punya usaha gitu. Memang ada usaha toko yang barangnya itu apa namanya, ngomongnya barang yang beresiko tinggi. Contohnya barangnya agak mahal, misalnya barangnya handphone. Nah itu kan ya mungkin kita agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya kita nggak ngawasin gitu, karena satu barang aja kalau diambil nilainya udah jutaan gitu ya. Nah beda kalau yang barang-barangnya yang bersifat lebih murah gitu. Misalnya jual baju harganya 30.000, atau saya jual mainan, misalnya mainannya 10.000, 15.000, mungkin secara beban mental lebih mendingan dibanding yang jualan barang mahal. Ya sebenarnya ya mungkin teman-teman maksudnya udah punya trik-trik lah untuk gimana sih supaya karyawan-karyawan ini terawasi ya. Ya misalnya banyak cara sih, ada yang pasang kamera CCTV, atau mungkin bisa ada seorang supervisor khusus yang bagian mengawasin kerja secara langsung gitu ya. Ya tentu kan kita sebagai owner nggak mungkin kita kerjanya hanya melototin karyawan terus.
ngeliatin barang kita hilang apa enggak, barang kita dikerjain dengan baik apa enggak, apa karyawan kita malas-malasan apa enggak, apa jangan-jangan dia malah main-main, misalnya bukannya balesin chat malah dia sibuk main internet, browsing apa yang nggak jelas misalnya. Nah, kita kan nggak mungkin fokus kita hanya ngurusin itu terus gitu ya. Kita kan juga kerja kita bukan jadi polisi gitu. Kerja kita adalah untuk kembangin usaha kita agar makin besar lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang menggunakan ngomongnya manajer khusus lah untuk yang jadi polisinya gitu, atau ya pasang CCTV atau apa ya, itu semua disesuaikan ke tokonya teman-teman sendiri. Cuma kalau kebetulan kami di Adantoys, kami sudah merekrut orang-orang yang terbaik menurut kami ya. Nah, jadi kami juga sudah ada namanya, sebutnya ya supervisor juga sih, karena dia seorang yang paling senior di situ ya. Dia boleh bilang dia sebagai manajernya lah di situ ya. Dia yang membantu saya untuk mengawasin supaya semua terjalan dengan baik. Sebenarnya bukan soal saya takut barang saya hilang atau enggak sih, saya cuman mengawasin agar barang-barangnya semua berjalan dengan benar, packingnya baik, sesuai dengan yang dipesan oleh customer, respon adminnya cepat misalnya. Ya, saya lebih fokusnya ke hal-hal itu. Terus juga mungkin ada saran lain yang saya lakukan adalah misalnya saya bikin grup khusus ya, grup toko online saya itu, dimana member-membernya ya saya dan tim saya, karyawan saya. Jadi grup ini gunanya untuk sharing seputar apa aja yang terjadi di Adantoys. Bisa ada pengumuman atau ada masalah apa atau ada informasi apa, itu di share-nya di situ. Bisa ada permasalahan, kurang barang ya, saya langsung share di situ. Barangnya rusak, packingnya kurang baik, nah saya langsung share di situ. Jadi semua orang baca, semua orang ngerti kondisinya bagaimana gitu. Terus ya karena kita kan udah dunianya udah maju lah ya, semua udah online. Rata-rata semua orang juga udah pada punya handphone masing-masing, udah punya komunikasinya udah lebih mudah sekarang. Jadi kalau mau komunikasi atau apa bisa langsung kirim WA aja atau kirim ya WA lah ya sekarang mah. Jadi misalnya ada customer yang butuh perlakuan khusus, misalnya dia minta di packing secara khusus untuk misalnya packing kado, tapi dia lupa untuk menyampaikan kasih keterangannya di waktu order. Nah, karena kan yang bagian packing sama yang bagian admin, yang bagian balesin chat itu orangnya beda. Jadi si admin ini harus menyampaikan pesan ini ke yang bagian packing, yang bagian pengadaan barang. Nah, ini dia harus ya supaya cepat langsung aja WA atau WA di grup. Ya, jadi kalau ada permasalahan atau perlu hal-hal yang segera bisa langsung di grup. Ya, itu apa namanya, tips saja sih ya teman-teman yang udah punya karyawannya beberapa banyak, atau mungkin ya kalau saya kan dikerjainnya di tempatnya 2 lantai ya. Jadi bagian admin di lantai 1, bagian packing lantai 2. Jadi kalau
komunikasi tuh nggak harus teriak-teriak gitu ke lantai 2 gitu ya. Jadi ya dengan adanya WA ya tinggal dikirim message saja ya. Mungkin kalau teman-teman yang adminnya dalam satu ruangan ya itu mungkin lebih gampang, tinggal langsung ngomong ke bagian packingnya kan, orangnya udah nggak jauh dari situ ya. Makanya disesuaikan aja lah ke teman-teman ya. Intinya semua tim komunikasinya harus baik sih. Jadi dengan komunikasi yang baik itu diharapkan semua pesanan, semua customer punya harapan terpenuhi lah gitu ya. Paling ya saran dari saya sih itu aja ya. Intinya semua karyawan itu adalah aset ya. Jadi yang penting dari awal kita udah set, kita cari orang-orang yang terbaik untuk toko kita ya. Dengan tim yang baik, aset yang baik ya akan membuat toko kita juga semakin baik. Itu aja, semoga saran dari saya bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada ide atau masukan mau bahas materi apa, boleh komen di bawah. Jangan lupa sharing kalau merasa video ini bermanfaat. Thank you guys.